Saya ngelihat banyak orang yang sukses di TikTok affiliate ya. Saya ngelihat orang ada yang sehari penghasilan 1 juta, 10 juta, 100 juta. Penasaran lah saya kan. Saya juga kan kerja di pabrik itu. Nah, kalau kerja di pabrik sambil nyambi affiliate itu buat nyari uang jajan doang tadinya kayak gitu ya. Nah, pas coba-coba ternyata sehari itu bisa dapat 50.000 gitu. Nah, itu kalau misalkan ditambah live saya, sehari itu pasti ada satu video yang FYP. Terus tambah live, sekalinya live itu bisa ngasilin, masuklah sejam itu dapat 20.000 lah. Kalau misalkan ya. satu hari udah hitung berapa aja itu. Udah gede banget itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Project Podcast, bersama gua Bang Nas. Nah, di samping gua ini ada teman SMP gua namanya Dedi. Coba kenalin dulu kegiatan lu apa, terus apa aja yang lu kerjain sekarang. Oke, perkenalkan nama saya Dedi Ramadan ya. Nah, untuk kegiatan saya ini sehari-hari ya, saya sering bikin konten affiliate seperti TikTok ya kan. Awal mulai saya di Shopee. Nah, sekarang ini saya lagi fokus di TikTok. Nah, untuk awal-awal emang belum ada penghasilan ya. Sekarang ini udah ada penghasilan sih, lumayan. Nah, kalau misalnya untuk penghasilan, kalau lu malu ngucapin kira-kira berapa gitu. Misalnya apa, kalau penghasilan kan biasanya itu satu videonya berapa, biasanya yang lu hasilin, misalnya lu lagi buat nih kayak di samping lu nih, tenda camping nih. Biasanya itu penjualan terbanyak berapa piece gitu, misalnya kayak tenda kayak gitu ya. Sebenarnya tuh kalau affiliate gitu ya, kalau saya ngikutin itu kalau pertama kali di Shopee itu dia emang nggak gampang FYP. Misalkan saya upload nih di hari ini, itu nanti 1 minggu atau 2 minggu bisa kemungkinan FYP. Kalau sekalinya FYP itu dia tiap hari itu ada penghasilan masuk. Awal mulai itu penghasilan masuk saya setiap harinya itu 10.000 di Shopee. Itu tanpa saya apa-apain, tinggal upload video, udah saya diemin aja itu tiap hari masuk 10.000. Lah kalau itu mah lumayan lah, sebulan mah bisa masuk lah 300.000 gitu ya. Nah, saya mulai serius di TikTok. Di TikTok ini saya ngelihat banyak orang yang sukses di TikTok affiliate ya. Saya ngelihat orang ada yang sehari penghasilan 1 juta, 10 juta, 100 juta. Penasaran lah saya kan. Saya juga kan kerja di pabrik itu. Nah, kalau kerja di pabrik sambil nyambi affiliate itu buat nyari uang jajan doang tadinya kayak gitu ya. Nah, pas coba-coba ternyata sehari itu bisa dapat 50.000 gitu. Terus hari 50.000. Iya. Bahkan lu kan sebelum terjun ke affiliate kan lu sempet kerja juga kan di pabrik. Itu berapa tahun itu? Denger lu yang lu ceritain ke gua itu. Ya. Itu kerja di pabrik 1,5 tahun ya kan. 1,5 tahun. Nah, itu saya terjun di dunia affiliate itu di bulan apa ya? 4 bulan dari ini, bulan November ya. Bulan November tahun 4 bulan sebelumnya. Pokoknya baru mulai sekitar 5 bulan inilah. Kalau yang serius ini baru 5 bulan. Nah, itu kalau misalkan sehari aja saya serius nih bikin video itu bisa ngasilin video itu 6 sampai 10 video lah. Nah, itu kalau misalkan ditambah live saya sehari itu pasti ada satu video yang FYP. Terus tambah live, sekalinya live itu bisa ngasilin, masuklah sejam itu dapat 20.000 lah. Kalau misalkan satu hari udah hitung berapa aja itu. Udah gede banget itu. Nah, lu kan pernah ngasih lihat gua akun TikTok nih. Iya. Ya kan? Nah, lu kan banyak akun, kalau nggak salah 4 akun ya. Nah, yang dari 4 akun itu, yang lu bener-bener fokusin yang rams apa gua lupa gitu. Iya. Nah, kan lu kan ada video gua lihat tuh lu ngepromosiin bangku kayak buat sutradara gitu. Iya, terus mikrofon yang kita pakai sekarang ini. Ada yang FYP. Nah, itu yang akun banyak yang lu pakai sekarang, yang benar-benar lu fokusin buat affiliate-nya yang mana? Yang trans apa gue lupa gitu loh pokoknya. Ya, akun affiliate tuh yang
sering FYP sih Dedi Ramah tuh. Dedi Ramah. Dedi Rama. Terus yang akun Dedi yang Ramah. ketiga Sama satu lagi tuh yang diseriusin sama akun fashion olahraga. Iya. Nah, itu namanya Dedi Rek gitu ya. Nah, kalau yang masalah penghasilan paling gede yang pastinya akun lama ya, yang Dedi Ramah itu. Karena dia itu jual alat-alatnya murah-murah ya. Untuk para affiliate pemula lah, alat-alat kayak gitulah, kayak tripod, segala macam tripod ya kan. Terus alat camping yang murah-murah di bawah harga 50.000 itu. Rata-rata 20.000-an ke bawah lah. Nah, itu gampang FYP-nya. Apalagi dia ini produknya udah penjualannya tinggi. Jadi kita bisa tahu nih dari produknya aja per harinya penjualannya udah banyak kan. Kalau kita promosiin itu lebih gampang FYP-nya. FYP. Tapi kan lu kan pernah ngomong ke gua ya pas itu ya. Lu kan pernah FYP gak gara-gara di show band, gara-gara apa gitu, kok gak FYP gitu. Nah, gua kan orang awam nih, maksudnya nggak terlalu paham sama tentang affiliate-nya. Itu kalau TikTok kan banyak kebijakan-kebijakan yang ketat gitu ya. Iya betul. Itu gimana itu? Misalnya masalah video, masalah apa? Kan pernah nggak upload berapa minggu kan lu pernah cerita kan? Iya. Itu gimana prosesnya itu? Nah, kalau di affiliate ini banyak pelanggaran ya. Jadi ada kata-kata yang dilarang. Kalau sekarang ini overclaim ya. Iya. Itu terlalu overclaim tuh nggak boleh ya. Banyak kata-kata yang nggak dibolehin tuh kayak kita nyebut platform sebelah gitu ya, Orange atau platform yang lainnya gitu, itu nggak boleh kalau lagi live gitu ya. Kalau kita bikin video yang paling dilarang itu kata-kata apa ya, yang herbal lah, yang bisa menurunkan berat badan gitu, kayak gitu dilarang. Terus sama sound itu juga ngaruh tuh. Meskipun sound ini bikin kita FYP lebih cepat, tapi kalau sound ini udah punya hak cipta, kita bisa di take down juga videonya. Bisa di take down juga, berarti dia nggak bisa sembarangan pakai sound berarti ya? Iya, nggak bisa. Sering kayak gitu kan. Misalkan saya lagi upload nih, nah dalam hitungan menit itu kita naik 100 view cepat gitu. Emang soundnya itu lagi viral kan. Nah itu kita juga kan dari sound viral, orang-orang kan ngeliat dari video kita ya, terbantu sama sound ya. Ada juga orang yang iseng-iseng pengen beli produk kita, sehari itu pasti ada yang masuk. Nah kalau misalkan sound ini udah hak cipta, kita ke take down videonya, jadi video kita nggak ada soundnya sama sekali. Nah itu pasti video kita nggak bakal ada pembelian lagi. Berarti ngaruh juga ya, berarti nggak ada pembelian juga ya berarti ya? Iya ngaruh. Sound itu pemilihannya, sound itu paling penting ya. Kalau sekarang itu kalau mau ngakalin sound juga bisa ya. Paling bikin video diedit, biasanya mixnya diedit. Enggak sih. Bukannya kita gitu bisa ngakalin kan kalau untuk sound. Kita ngakalin cari orang yang pakai video. Kita ngakalin nih ada orang yang bikin video nih FYP, tapi affiliate yang ada keranjang kuningnya, itu kita pakai aja soundnya itu lebih gampang untuk FYP. Caranya gitu satu. Terus kalau kita upload satu hari itu soundnya jangan sama semua, kalau bisa dibedain. Berarti setiap kita bikin video beda sound gitu ya? Iya kayak gitu. FYP sound itu kan pasti banyak kan, bermacam-macam. Nah itu kalau di kalian munculnya FYP itu soundnya pakai terus. Pasti FYP itu. Cara nyari duit tuh sebenarnya gampang di TikTok ya. Apalagi duit 50.000 tuh saya bilang tuh receh ya. Kalau buat para pemula nih, kalau sekarang ini ya, kalian modalnya cuma handphone sama internet doang gitu. Pakai alat seadanya aja yang di rumah, punyanya apa gitu ya. Terus sama produk yang kalian pakai sehari-hari itu bisa jadi duit gitu sebenarnya. Kayak gitu. Emang awal mulai juga awalnya begitu, nggak pernah beli. Jadi hal kecil dulu ya kita manfaatin gitu ya. Ya dari produk yang kita sukai lah. Kita upload suka-suka gitu ya kan. Ternyata menghasilkan duit gitu dari berawal kita iseng-iseng gitu ya. Nah, ini kan sekarang kan katanya lu TikTok affiliate katanya udah nggak itu juga ya, udah vakum ya. Ya, TikTok affiliate-nya sekarang lagi vakum. Nah, terus kegiatan lu sekarang apa nih? Nah, kalau sekarang gini lagi dipercaya sama tetangga nih buat ngurusin online di Shopee. Karena tetangga juga kan punya produk ya, brand ya. Ya kan?
Nah, brandnya itu udah dibilang bagus lah, Iya. punya store offline juga di mana-mana di Itu sini. bergerak di bidang apa? Bidang olahraga Kalau kah? Apa yang itu- yang lu sekarang jalani? Dia fashion outdoor, Oh, fashion outdoor. kayak ya. jaket gunung, jaket harian, riding gitu ya. Pokoknya barang-barang, Kayak hiking gitu ya. iya hiking, tas, carrier gitu ya. Produk-produk kayak gitu sih. Awal mulanya emang sempat kaget karena tetangga ini kan dia mainnya offline store-nya banyak gitu. Iya. Omset juga udah gede. Nah, tapi ternyata dia main di online ini nggak ada yang megang, nggak ada yang ngurus. Terus dia pernah cerita online shopnya itu dipegang orang Bandung lah, diurusin Oh, iya, orang Bandung iya. sama yang profesional gitu. Bikin konten segala macam di gunung dengan serius banget lah pokoknya. Pokoknya brandingnya bagus lah. Brandingnya bagus ya. Iya. Dia udah ada nama gitu ya. Iya. Cuma emang kendalanya ini emang budgetnya gede. Kalau yang branding kayak gitu kan gede ya kan. Iya. Kita tahu aja kalau misalkan sekali jalan dari sinilah bawa kru, tim fotografer, videografer, segala macam tim. Apalagi tuh modelnya segala macam kan, belum yang bawa peralatan naik ke gunungnya itu. Iya. Itu sekali berangkat aja bisa habis ratusan juta. Ratusan juta. Iya, Itu habis ratusan juta itu dari segi omsetnya apa segi dari barang-barang keseluruhan itu? Itu kalau misalkan cuma bikin konten doang. Oh, bikin konten berarti Iya, bikin konten biaya produksi ya berarti ya. Iya, Biaya buat produksi. branding, Branding toko ya. online-nya itu. Awal mulai itu bikin kayak gitu dari tim Bandung. Ternyata nggak kuat keuangannya dari bosnya ini karena kan dia taunya cuma main di store offline ya Iya. kan. Dia nggak tahu dunia online tuh kalau cara branding tuh kayak gimana. Iya. ya kan? Itu sebenarnya branding juga sangat penting juga sih buat meningkatkan penjualan juga sih. Ya sebenarnya mah Iya. penting. Iya. Cuma brand ini emang terkenal di daerah Tangerang aja sama daerah Jawa Tengah tuh. Dia mainnya sekitaran situ aja, Jogja, Tangerang, situ. Itu orang-orang situ udah pernah tahu brand itu. Tapi kalau untuk ini kan dia pengen punya rencana buat satu Indonesia itu tahu semua brandnya itu. Karena brandnya emang kualitasnya bagus. Bahan-bahannya impor semuanya. Tapi Kualitasnya untuk brand sendiri itu udah termasuk haki, Bu? Udah termasuk haki, Bu? Udah. Udah didaftarin haki, udah ya? udah hak cipta udah. Kita semuanya udah berarti udah aman ya, berarti ya. Udah semua udah aman itu. Jadi lu di yang sekarang lu sebagai apa lu di situ? Sebagai posisi apa? Nah, Job desk lu? gue sekarang di situ sebagai job desk gue dipercaya buat ngurus online shopnya seluruhnya. Kayak branding di online shopnya gitu ya kan. Terus gimana caranya gue ini bisa jalanin live studionya juga gitu. Dia Host minta kayak streaming gitu. ya? Host Iya. streaming gitu ya? Host streamingnya juga. Nah itu lagi testing sekarang nih. Iya. Baru jalan 1,5 bulan ini sih. Baru jalan satu, berarti masih baru ya? Iya masih baru. Emang pertama awal megang itu emang omsetnya baru 4 juta per bulan. Iya. Sekarang udah naik nih, baru pertengahan bulan ini udah dapat 2 kali lipatnya. Iya. Nah itu juga masih diulik-ulik lagi sih. Oh, masih perlu Pak, masih mengulik dengan algoritmanya sama penjualan dianya ya berarti ya? Iya karena nih Cara dia seperti apa kan gitu ya? Iya produknya beneran saingannya itu kan harganya emang kisaran 200 ribuan sampai 300 ribuan ya. Ya saingan harga gitu ya? Saingan harganya saingan harga. sama brand-brand ternama juga, jadi berat. Kita mainnya berat itu. Kita segala macam cara pemasaran ya. Ada pemasaran tuh namanya FBH. Itu saya juga tadi yang nggak tahu jadi tahu karena harus belajar juga kan. Itu nyewa coach aja lumayan loh. Buat belajar gitu doang gurunya itu. Oh berarti dia ada pembelajaran juga ya? Ya dia Kayak itu gitu ya, kayak semacam seminar bukan? Semacam seminar bukan? kelas privat. Kelas privat ya? Ya diajarin Ya, ya. sampai emang bisa. 100% harus bisa ya, diajarin 100% bisa gitu ya? Diajarin semuanya tuh dari kan gitu kan diajarin FBH itu kita cara main jualan di web store-nya. Kita bikin web store sendiri Oh, web jadinya. store ya. Itu diajarin tuh. Itu kelasnya aja sekitar 6 jutaan itu. Gue kayak kaget itu baru kali ini ikut kelas kayak gitu ya. Kali pertemuan lagi 6 juta. Berarti lu bayar berarti yang spend 6 untuk belajar itu? Ya, gue nggak bayar. Oh, tapi udah dibayarin. Dibayarin dari pihak Iya. perusahaan lu ya? Iya, dari bos guanya itu dia bayarin 6 juta.
Nah, tapi bisa konsul seumur hidup lah, pokoknya sampai tinggal WhatsApp aja gitu. Iya. Soalnya orangnya juga emang dia juga jualan. Jualan juga. Omsetnya wah gila, dia gede banget, dia punya tim segala macam khusus, dia tim fotografernya udah ada, tim iklannya juga udah ada ya. Yang paling penting emang iklannya itu. Iya, ikan juga mendorong banget sih itu ya, mendorong pendapatan juga ya. Nah, untuk yang lu sekarang yang lu kerjain, itu dia berfokus di sosial media apa? Instagram kah, TikTok kah, apa dia punya YouTube, apa dia punya websitenya? Bisa lu promosiin lah di Sobat Project di sini. Siapa tahu aja. Kalau dipromosiin kayaknya nggak dulu deh. Ya, apa mungkin lu karena ngasih Instagramnya apa TikToknya lah, bisa mungkin nanti para audiens Sobat Project Podcast kan bisa ngelihat gitu loh. Iya. Boleh lah kalau produknya nih, nama brandnya itu Merbabu ya. Kalau akunnya itu Merbabu Official tuh. Kalau di Instagram itu aktifnya di Instagram. Kalau TikTok? Kalau TikTok belum. Iya. Emang pengen dijalanin TikTok tuh. Cuma emang nggak ada timnya. Oh jadi kalau gue ngurusin sendiri mah nggak mungkin. Keteteran ya. Karena kan kita juga untuk ngurus kayak gini kan target juga kan, target penjualannya gitu ya. Iya. Kalau misalnya kita ngedit sendiri, wah bunuh diri lo nanti gitu. Ya pokoknya ini aja lah, balik lagi kita ke main affiliate aja lah. Iya, affiliate. Ya buat teman-teman nih, kalau mau nyari duit di dunia digital, kita mainnya di affiliate aja nih. Bahkan Facebook pun juga bisa dimonetize loh. Facebook iya sekarang ini nyari duit di FB Pro namanya. Iya, bahkan FB Pro itu gampang itu, kalian nyari duit di FB Pro. Cuma kita bikin konten reels kayak di Instagram gitu. Iya. Udah. Bahkan teman gue juga, dia dapat surat dari Meta loh. Iya, sebenarnya itu dari siapa sih yang punya FB itu, dia lagi bagi-bagi duit itu. Jadi Mark Zuckerberg. Iya, itu sebenarnya kalian tuh cuma diharuskan bikin video. Kalau FB Pro itu diharuskan kalian bikin video, tapi ada mukanya. Itu ya emang harus. Jadi bukan sekedar cuplikan video terus dikasih teks, itu enggak gitu ya. Jadi ada muka kitanya asli gitu loh. Iya, harus kayak gitu, kayak vlog lah, ibaratnya bilang vlog ya kan. Tapi kalau di FB itu targetnya emang rata-rata usianya 30-an, 30 ke atas. Karena emang FB kan isinya orang-orang tua ya. Iya, banyak orang-orang tahun zaman-zaman kita dulu deh, zaman-zaman SMP 2010. Masih zaman-zaman yang Ninja Saga itu, ingat kan? Iya udah. Iya. Pokoknya FB itu isinya orang-orang tua. Nah, jadi kontennya harus menyesuaikan lah. Bukan kayak anak muda gitu ya, main balap-balapan anak motor gitu ya, bikin musik-musik itu enggak. Orang tua mah simple. Kalian tuh kalau suka masak bikin video masak gitu aja. Kegiatan sehari-hari vlog kayak nyapu, ngepel, cara ngepel gitu juga bisa jadi duit kayak gitu. Iya, cuma modal kita cara install PS atau cara rakit PC itu kan yang kita lihat udah banyak di YouTube, tapi bisa menghasilkan gitu loh. Iya, sebenarnya gampang. Kalau di FB Pro tuh gampang. Cuma bikin video, nanti kan ada misi-misinya. Kalau ada misinya udah selesai itu, ya itu dia nanti dapat komisi. Nah, itu juga dapat boosteran dari FB Pro-nya. Gue pernah iseng-iseng ya bikin video vlog lah, pulang kampung gitu ya. Itu view-nya naik. Vlog mini ya? Vlog mini, iya. Cuma durasi sekitar 15 detik aja. Itu view-nya tiba-tiba naik. Iya. Nah, itu juga udah langsung muncul tuh 0, berapa dolar gitu. Iya. Gila ini gampang nih daripada di YouTube ya. Di YouTube kan kalian harus banyak tuh persyaratannya, harus 1000 subscriber. Sekarang kalau nggak salah udah 500 subscriber, bukan 1000. Oh, 500 terus. Reelsnya apa tuh, shortnya harus 10 juta penonton. Iya. Terus watch time-nya gitu. Sebenarnya kalau di YouTube tuh nyari duitnya agak susah. Tapi kalau kalian udah sekalinya terkenal, nyari duitnya gampang. Kalau di YouTube tuh kalau udah terkenalnya itu gampang nyari duit. Tapi kalau mau nyari duit secara instan atau cepet, itu banyak pilihan ya. Kalau di dunia online ini ya, ada yang kalau kalian suka ngevlog, ya main di FB Pro. FB itu bikin video ya kan. Kalau kalian suka bikin video review produk atau produk kalian banyak di rumah nih, itu bisa main affiliate. Affiliate yang sekarang nih kategori yang paling menjanjikan itu ada di TikTok. Kalau masalah video affiliate itu paling gede duitnya di TikTok. Di TikTok. Tapi kalau masalah live affiliate
itu gedenya di Shopee. Di Shopee. Di Shopee itu paling gampang nyari duit kalau kalian suka live. Tuh pakai handphone apa aja bisa itu live. Berarti semuanya bisa ya berarti ya? Kalau untuk Bisa. Shopee. Kalau di Shopee mah, nyari duit paling gampang itu. Uang 100 juta itu dalam satu hari itu tinggal live 24 jam udah duit 100 juta tuh pasti dapat. Tinggal ngerolingin karyawannya ya, ngerolling Iya. streamer gitu. Asal kalian kuat aja, misalkan live mau 24 jam kalian kuat nih ngoceh kayak gini ya kan. Itu selama 24 jam kalian bisa dapetin uang jutaan itu. Kalau di Shopee live. Kalian coba aja deh, pasti hasil. Nah, kalau untuk itu ya, ini pertanyaan yang beda lagi ya. Iya. Lu kan kerja di pabrik nih. Udah berapa tahun loh maksudnya kerja di pabrik? Gua kerja di pabrik sebelum lu main affiliate. Sebelum lu kenal affiliate. Okay. Nah, gua kerja di pabrik itu sebagai di daerah Telesonic ya, pabrik keramik itu gua 6 tahun jadi karyawan tetap tuh 6 tahun. Kena PHK ya. Kena PHK. Terus gua nganggur 1 minggu itu langsung kerja di daerah Millennium. Iya. Nah, itu gua statusnya PKWTT atau karyawan seumur hidup lah, karyawan tetap lah ya. Kontrak seumur hidup. Oh, kontrak seumur hidup bukan nggak ada kartap dia. Enggak, statusnya itu bukan kartap gitu. Cuma kontrak 3 bulan tuh kayak training gitu ya. Training. Setelah itu udah seumur hidup. Tapi emang gajinya naik tiap bulan itu 50.000. Oh, itu mah gede itu mah. Saya bilang gede itu. Lu kenapa lu memutuskan resign untuk ke TikTok affiliate? Apakah lu pengen lah daripada gua kerja di pabrik ya udahlah cobain dengan era digital sekarang yang bisa menghasilkan duit. Nah, lu pandangan orang tua lu gimana? Pandangan orang tua lu? Kalau orang tua pastinya kita disuruh itu buat kerja ya. Biasanya kan kayak orang tua kita nih. Kita itu nyari duit tuh pengen karta, pengen penghasilan tetap. Iya, nah kan kalau affiliate kan ya belum tentu ya, mohon maaf ya, meskipun udah banyak ya sebagai host streaming atau sebagai affiliate kan udah kelihatan ya. Nah kan biasanya orang tua kan pengennya anaknya itu pengennya penghasilan tetap gitu. Nah kalau menurut pandangan lu, orang tua lu gimana? Pas pada saat lu memutuskan resign nih. Kalau orang tua mah masih bebasin ya. Kalau mau ngapain gitu ya bebas ya. Karena emang kita sebelum resign juga kan, gua sebelum resign nih, itu emang udah ngasih tujuan, udah ngasih tahu pandangan, kedepannya gua harus ngapain gitu. Kalau resign cuma karena bosen kerja, karena benci kerjaan gitu, mending gak usah resign sebenarnya kayak gitu mah. Karena pasti kalau resign itu pasti kalau ke orang-orang bosen kerja, gitu, ujung-ujungnya nyari kerjaan lagi. Yang susah nyari kerjaan, buang-buang waktu. Nah, lebih baik kalau pengen resign harus punya tujuan ke depannya. Lu resign mau ngapain gitu. Berarti tujuan dulu ya sebelum lu memutuskan resign ya. Berarti harus tujuannya seperti apa gitu. Iya, sebenarnya tujuan gue seperti itu. Sama gue itu udah nyiapin dana buat setelah gue resign, gue punya pegangan buat berapa bulan ke depan. Kayak 1 tahun ke depan itu gue udah harus punya pegangan. Jadi gue nggak perlu ngerepotin orang tua gitu. Gue kan belum nikah ya. Nah jadi kalau sama gitu. Nah makanya gue nggak kepengen. Gue nganggur, tapi gue nggak punya duit. Gue nggak kepengen kayak gitu. Makanya selama itu gue target, oke, gue kerja dulu, gue nabung. Nanti setelah duitnya kekumpul, gue resign. Dengan uang pegangan gue ini bertahan berapa bulan. Gue udah perhitungan. Gua kan angsur rumah gue ya 1.300.000. Nah gue seenggaknya ini dalam setengah tahun ini angsuran gue ini bisa terbayar dari uang sisa kerja tadi itu. Sisanya itu ya udah uang jajan ya paling pegangan 300 per bulan lah buat bensin ya kan. Nah dari uang 300 per bulan ini gue harus nyari uang sampingan buat uang jajan gue lagi gitu kan. Nah itu gue nyari uang sampingan dari affiliate. Sama sekali orang nganggur kan harus banyak-banyak lah belajar gitu. Iya benar, jadi manfaatin yang sekarang gitu. Misalnya lu pengen ngulik affiliate, nah lu itu ngulik affiliate itu dari kapan? Dari lu setelah resign kah? Apa lu benar-benar udah tahu nih affiliate seperti ini nih prosesnya? Gua belajar affiliate, udah kenal affiliate itu udah tahun 2023 ya. 2023? Iya, cuma gue kenal doang, cuma belum mendalami ya. Kenal doang, gue tahu
oh ada affiliate gitu ya udah cuma sekedar daftar bikin video habis itu udah tinggalin. Gua nggak tahu kalau akun gue itu ada uang masuk tiap minggunya gitu. Secara tidak lu sadar gitu ya. Iya, terus gua cek kok ada uang masuk 200.000 ya kan. Lumayan lah 200.000. Iya, gua sebulan itu kan gue diem kok dapat 200.000 ya kan. Iya. Ya enak lah gua iseng bikin video tadinya cuma 5 video 10 video kan. Dalam 1 bulan ternyata ada FYP pas gua cek, oh ini namanya FYP kata gua begini tiap hari tuh masuk duit. Iya. Orang kalau mau check out nih munculnya video gua. Padahal itu video nggak profesional banget, cuma asal doang. Ala kadarnya ya. Iya, gitu, kita lagi make nih, kita videoin doang gini set kayak kegiatan sehari-hari ya. Kita upload, kasih keranjang kuning. Tahu-tahu FYP begini, ya kan? Nah, itu kan gue kepikiran lu. Selalu kalau nonton sosmed TikTok itu munculnya affiliate videonya ya kan. Nah, pas gue sebelum resign, gue punya rencana. Gue kepengen bangun dunia bisnis dunia digital gitu. Karena gue ngelihat profitnya ini gede di dunia digital. Iya, apalagi sekarang udah ada AI kan. Iya. Wah, itu lebih gila lagi sih. Nah, gua habis resign gitu. Iya. Gua langsung terjun belajar jor-joran tuh dunia affiliate. Gua tekunin dalam 1 bulan tuh. Gua belajar cara teknik cari FYP gitu ya kan. Terus cari produk yang bisa menunjang FYP kita juga ya kan. Gak sembarang produk kita promosiin, enggak. Pokoknya harus produknya itu terlaris satunya gitu. Nah, kalau misalnya untuk affiliate nih, nah itu produknya apa kita nyari sendiri, apa udah disediain? Sistemnya gimana? Gua kan Kita beli. Oh, beli berarti. Ya kayak misalkan ini kan Aqua ya. Ya Aqua nih, misalnya gua beli Aqua nih, ya kan, atau beli roti ini nih, misalnya nih. Nah, kalau di dunia Shopee itu pasti ada yang jual botol Aquanya. Ya. Nah, kita bisa promosiin video ini cuma pakai beginian aja kita minum ini. Terus bawahnya ada keranjang botol kuning gini, botol Aqua gini. Ya. Itu udah jadi video affiliate kayak gitu doang. Nah, cuma kegiatan sehari-hari doang begini kita bawa, udah jadilah video affiliate. Topi ini juga ada video affiliate-nya. Hoodie ini juga nih kita rekaman kan begini kan. Rekaman kayak ini gini. Kita ambil potongan berapa detik. Kita upload di TikTok atau Shopee itu. Udah jadi video affiliate kayak gitu. Itu simple banget itu. Oh, berarti kalau affiliate itu ya sistem mandiri gitu ya. Jadi kita beli produk sendiri, kita promosiin, ibaratnya kita ada itulah timbal balik lah gitu loh. Iya. Tapi kalau buat saran gua kalau buat orang awam lah, misalnya orang yang pemula gimana prosesnya? Biar itu pakai alat yang ada di rumah dulu. Kalian belajar dari situ dulu. Misalnya kayak semacam ini deh ya. Tuh, gua di studio gua nih ada nih, misalnya kayak gini nih. Apa ini? Oh, ini yang mikrofon yang kita pakai. Nah, ini mikrofon nih. Kalian bisa pakai kayak gini kan? Iya. Kalian untuk rekaman video bisa pakai nih mic wireless seperti ini. Jadi kalau kalian nggak perlu repot-repot lagi colok kabel situ, colok kabel di sini. Kalian cukup beli ini mic wireless. Kalian udah bisa langsung rekaman begini. Jadi lebih mudah dan instan. Untuk suaranya juga pasti lebih jelas. Ya, kayak gitu. Lebih jernih gitu ya. Iya. Nah, dengan harga yang terjangkau gitu kan. Gak usah sebutin harga. Kalau kalian suka dengan produk ini, kalian bisa langsung check out di keranjang kuning di bawah ini. Udah kayak gitu aja. Berarti kalau misalnya ilmunya affiliate, misalnya gua nih ya, nih ada Aqua nih, enak deh. Berarti nggak boleh nyebutin harga, berarti tinggal check outin ke. Sebenarnya harga itu apa gimana? Gua belum terlalu paham nih kalau urusan cara ngomongnya. Kan biasanya kalau misalnya zaman dulu kan, nih harga Aqua ini harganya 5.000, kalian segera beli. Nah kan biasanya begitu kalau dulu. Nah kalau sistem affiliate-nya gimana nih? Gua kan kurang affiliate paham. Sebenarnya kita targetnya untuk menjelaskan produk ini atau emang mau ngasih tahu harga produk ini. Iya. Ya, kalau misalkan produk ini kita tujuannya untuk promosiin orang nih, pengen tahu, kalian tahu nggak nih produk ini hanya 40 ribuan. Itu kan 40 ribu kan masih dibilang harga murah ya kan? Iya, Mas, harga murah. Tapi kalau misalkan saya sebut 300 ribuan, untuk di awal saya sebutin, di awal nih video nih, boleh lah ngasih bocoran rahasianya seperti apa gitu loh. 300 ribu nih kalian bisa dapat ini. Itu langsung auto pas
yang nonton ini orang pada nggak mau nonton karena harganya langsung tahu harganya mahal. Iya. Nah, makanya begitu. cara mancingnya Cara ini, permainannya, iya kita ngasih fungsinya, kelebihannya apa dulu, biar orang-orang nonton dulu. Nah, setelah itu kalian mau ngasih tahu harga ini berapa, terserah kalian. Kalau saya nggak pernah nyebutin harga, kecuali emang harganya murah, botol ini cuma 2 ribuan, kalian bisa dapatkan 100 piece hanya beli di sini. Iya. Nah, itu kan 2.000 dapat 100 piece, murah kan? Iya. Orang-orang terpancing sama harganya, bukan fungsinya. Iya. Kayak gitu. Berarti patokannya kita mendetailkan fungsinya apa, ininya apa gitu loh. Berarti Ya, bukan itu. Tujuan bikin video ini targetnya untuk siapa? Untuk siapa? Audiensnya untuk siapa gitu. Ya, targetnya. Iya, Kalau iya. kalian targetnya buat orang-orang yang cari harga promo atau yang murah, berarti carilah produk yang murah, yang lagi promo sekarang. Iya. Kayak gitu. Ya, tahu. Kalau kalian emang targetnya orang-orang yang perlu buat perkontenan, ya berarti kalian harus kasih tahu detail kelebihan Detail produk ini. Produk ini Ya, kalau orang udah suka sama detail kelebihan produk ini nih, dia masalah harga nggak penting. Yang penting dia tahu kelebihannya. Karena yang dia cari pasti fungsinya. Iya. Kayak Jadi, gitu. Sesuai target lah. sesuai target yang kita omongin ya. Ya, lu kan TikTok affiliate nih. Lu pernah nggak sih pernah salah ngomong pada saat lu mau promosikan sesuatu, ada terkendala itu nggak? Ada nggak? Pasti. Yang lucu-lucunya deh. Kalau buat pemula pasti banget. Apalagi mau tag video nih. Kayak gini Apa? nih. Kayak tag video begini nih. Apalagi salah ngomong, salah apa? Udah ngoceh iya. panjang lebar, tahu-taunya videonya potong, lehernya nggak ada. Kalau nggak lagi ngomong begini kita tag, pas kita mau tag ngomongnya belibet, itu paling sering. Kalau di awal-awal pasti Belibet, gitu. ya. Nah, makanya saya antisipasi gimana caranya biar rekaman ini saya bisa 1 kali tag, tapi suaranya itu saya bisa ubah-ubah ganti-ganti. Ya dengan cara ya udah cuma video begini doang, terus cara pakai. Nah, nanti tag suaranya nanti setelah mau ngeditnya itu. Iya, kayak gitu. Jadi bisa bikin tag video 1 kali, tapi bisa jadi video berkali-kali dengan suara yang berbeda. Suara berbeda gitu ya. Itu teknik. Kalau orang karyawan biasa kayak gitu, cara nyimpan video. Jadi nanti dia bikin video itu jadi banyak. Iya. Bisa jadi 10, 1 tag video bisa jadi 10 nanti. Kan kita nggak mungkin tag video begini nih cuma 10 detik, 15 detik, nggak mungkin. Pasti lebih dari 1 menit. Iya. Nah, dari 1 menit itu bisa dipotong-potong jadi banyak Bisa video. dikat ya. Iya. Nah, ini sebagai penutup ya, Bro. Menurut lu, ini kan kita generasi Gen Z nih ya. Iya, Gen Z. Nah, menurut lu affiliate menguntungkan nggak kalau menurut lo untuk misalnya untuk anak-anak muda ya, misalnya umur ya tahun 2000 apa kita harus kerja dulu, apa kita harus usaha dulu, gimana nih menurut lu nih untuk pesan-pesan ya anak-anak zaman sekarang lah, pengen kan anak-anak zaman sekarang pada nggak mau ikut orang, pengennya usaha konten jadi rata-rata cita-cita kamu jadi apa, jadi konten kreator gitu, biasanya jadi TPNS. Gimana untuk pesan-pesan terakhir lah sebelum penutupan podcast? Nih, gue kasih tahu ya buat kalian semua. Kalau mau jadi kaya itu gampang sebenarnya. Kalian mau jadi affiliate itu modalnya cuma apa? Percaya diri doang, ya kan? Percaya diri, tawakal gitu ya. Berusaha juga. Pokoknya konsisten kalian. Jangan melihat hasil dulu. Tapi benar. Prosesnya, setuju. Nanti kalian selama proses itu, setiap kendala itu bisa teratasi perlahan-lahan, dan omset itu ngikutin dari setiap proses kalian. Kalian memang bikin video cuma iseng doang sekali nih, upload, yang nonton dikit. Iya, emang awal-awal dikit. Iya, awal-awal dikit ya. Tapi kalau kalian konsisten tiap hari upload, pasti banyak yang nonton. Apalagi kalau konten itu disukai sama orang-orang ya. Pertama, awal-awal upload emang nggak suka, tapi sudah kedua, ketiga, kok muncul terus orangnya itu terus. Lama-lama dia suka karena kebiasaan mereka menonton kalian nantinya. Nah, dari situ omset kalian makin gede. Gue juga ngerasain kayak gitu ya. Dari 1 video cuma upload yang nonton 100 orang. Besoknya 100 orang lagi.
terus diulang-ulang bikin video. Berarti kita mau improve terus, Iya. evaluasi diri juga, evaluasi konten kita mau diperbaiki lagi gitu ya. Setiap kita upload nih videonya jangan dihapus. Kalau Ya. misalkan jelek jangan dihapus. Itu buat evaluasi nanti buat kedepannya kita. Kan biasanya kan orang-orang yang mulai konten biasanya, wah video gue jelek dihapus gitu. Jangan berarti Menurut ya. saya jangan. Karena kenapa? Kalau dihapus kalian nggak tahu proses kalian dari Iya. awal kayak gimana, ya kan? Nah itu buat acuan kalian. Kalau kalian upload di hari ini jelek, di hari esok juga harus lebih bagus dong. Jadi buat Nggak mungkin harus cerita lebih ya, jelek. buat cerita kan ya. Iya, jadi kalau kalian nih upload, pasti kalian juga nonton video kalian berulang-ulang. Iya. Ih, aneh banget sih. Iya. Kok terus gitu Iya. ya kan? Kalian lama-lama. Jadi nggak percaya diri kitanya gitu ya. Kita Iya, lihat dihapus, dari dihapus, gitu. kepercayaan diri itu mulai dari video kita yang jelek. Itu dari video Ya. kita yang jelek, kita lihat berulang-ulang kali, lama-lama muncullah Ya. kepercayaan diri itu. Ya beginilah Sobat Project Podcast dari temen gua si Dedi yang udah menceritakan tentang prosesnya, tentang penjualannya seperti apa. Nah, gue juga terima kasih juga ya Ded ya udah menyempatkan diri di Basecamp ya ala kadarnya lah ya. Semoga bisa lebih baik lah. Gue sih seneng sih sering-sering kayak gini ya. Semoga aja buat semua yang nonton ya. Iya. Kalian itu jangan terpacu sama pekerjaan ya. Kalian itu bisa ngasilin duit dari dunia digital. Sekarang ini era digital. Iya. Uang digital itu lebih menjanjikan. Jadi kalian harus meraup banyak-banyaknya uang dari digital itu. Pelajari semua ilmu yang ada di sosial media ini. Ya. Pokoknya itulah cara cari uang tuh. Cari cuan bos, Iya. gitu kan. Jangan di Ya. pabrik doang, di Iya, luaran banyak. Jadi kita jangan ngandelin penghasilan pabrik, sampingan juga harus ada gitu ya. Iya. Ya, sekali lagi gue terima kasih ya Dit udah nyempetin diri lah, udah kesini. Iya. Tadi dia udah di kontak ya kan. Ya semoga untuk teman-teman Sobat Project Podcast semoga bisa meniru ya. Oh ya, si Dedi. Ya. Jangan meniru tapi melebihi. Harus lebih ya setidaknya lo jadi inspirasi lah gitu loh. Cara prosesnya seperti apa Ya, semoga aja kalian langsung bisa mulai lah. Ya, langsung bisa mulai kok bisa sekarang gitu ya. Iya. Orang internet banyak kok, kita bisa belajar dari seminar, dari YouTube gitu ya. Iya. Ya, sekian dari Sobat Project Podcast pada hari ini. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan share. Semoga videonya bermanfaat untuk semuanya. Untuk hari ini ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.